Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, kalau di balik setiap obrolan kita, entah itu debat seru atau sekedar pidato, sebenarnya ada semacam blueprint atau cetak biru yang nggak kelihatan. Nah, cetak biru inilah yang ngebentuk cara kita memahami semua itu. Hari ini, kita bakal bongkar bareng-bareng cetak biru tersembunyi ini, yang biasa disebut sebagai paradigma komunikasi. Coba bayangin deh, kita mau keliling kota besar tapi nggak punya peta. Wah, bisa nyasar kemana-mana kan? Nah, paradigma komunikasi itu fungsinya persis kayak peta buat percakapan kita sehari-hari. Kerangka ini bantu kita ngelihat alur informasi, makna yang mungkin tersembunyi, dan bahkan kekuatan di balik setiap kata yang diucapkan. Yuk kita jelajahi peta ini bareng-bareng. Oke, perjalanan kita hari ini bakal kayak gini. Kita mulai dari yang paling dasar, yaitu model jalan satu arah. Habis itu kita lihat gimana komunikasi berevolusi jadi sebuah percakapan timbal balik. Terus kita bakal nyelam lebih dalam lagi buat ngelihat gimana komunikasi bisa membentuk dunia kita. Dan terakhir kita akan kenalan sama satu kerangka yang unik banget, yaitu komunikasi profetik. Udah siap? Oke, perhentian pertama kita, titik awal dari semua teori komunikasi. Ini adalah model yang paling simpel, ya bisa dibilang fondasi dari semua pemahaman kita nanti. Anggap aja ini adalah komunikasi dalam bentuknya yang paling murni, paling dasar. Gampangnya gini, paradigma linear ini ngelihat komunikasi itu kayak anak panah yang melesat. Ada si pengirim, ada pesannya, dan ada si penerima. Udah gitu aja. Nggak ada tuh yang namanya balasan atau interaksi. Contohnya kayak pengumuman di stasiun kereta, atau dosen yang lagi ngasih kuliah di depan kelas. Informasinya cuma ngalir ke satu arah. Nah, kutipan dari modelnya Laswell ini ngerangkum inti dari paradigma linear dengan pas banget, cuma lewat satu pertanyaan kunci. Fokusnya jelas banget, siapa pengirimnya, apa pesannya, lewat media apa, buat siapa, dan dampaknya apa. Ini kerangka yang efektif banget buat analisis propaganda atau iklan, di mana tujuannya ya cuma ngirim pesan yang nancep. Nah sekarang, kita geser ke evolusi berikutnya. Para ahli mulai sadar komunikasi itu jarang banget sesimpel jalan satu arah. Malah komunikasi itu lebih mirip kayak tarian. Ada pertukaran yang dinamis, saling merespons, bolak-balik. Nah di sini nih ceritanya jadi makin seru. Di sini bedanya kelihatan banget. Kalau model linear tadi cuma nanya pesannya nyampe nggak, model interaktif ini peduli sama keseluruhan prosesnya. Ini pergeseran yang besar banget loh, dari yang tadinya cuma soal ngirim, sekarang jadi soal berinteraksi. Disinilah paradigma transaksional muncul. Jadi pemahamannya tuh begini. Dalam sebuah obrolan, kita nggak cuma gantian jadi pengirim dan penerima, kita jadi keduanya di waktu yang bersamaan. Betul, saat kita dengerin, bahasa tubuh kita, ekspresi wajah kita, itu semua udah ngirim pesan balik. Intinya, komunikasi itu kita lakukan bareng orang lain, bukan ke orang lain. Model ini punya beberapa ciri khas. Pertama, kooperatif, karena suksesnya obrolan itu tanggung jawab bareng. Terus simultan, karena pas kita diam dengerin pun, anggukan kepala atau kerutan dahi kita itu udah bagian dari komunikasi. Dan yang paling penting, tujuannya adalah membangun makna bersama. Jadi bukan lagi soal transfer info, tapi gimana caranya kita bisa nyiptain pemahaman yang sama. Nah, supaya talian komunikasi ini berhasil, ada dua konsep kunci. Field of experience atau bidang pengalaman, dan frame of reference atau kerangka acuan. Komunikasi yang efektif itu terjadi kalau ada irisan atau tumpang tindih antara pengalaman hidup, budaya, dan pengetahuan kita sama lawan bicara. Makin besar irisannya, makin nyambung obrolannya. Oke, kita udah pindah dari jalan satu arah ke tarian dua arah. Sekarang kita naikin lagi level pemahamannya. Gimana kalau komunikasi itu bukan cuma sekedar ngejelasin dunia di sekitar kita, tapi justru menciptakan dunia itu sendiri. Pernyataan ini adalah jantung dari paradigma berikutnya. Idenya adalah hal-hal yang kita anggap wajar, kayak uang, pernikahan, atau bahkan konsep negara, itu sebenarnya nggak punya arti apa-apa. Kitalah, lewat komunikasi, yang ngasih arti ke semua itu dan bikin mereka jadi nyata. Inilah yang namanya paradigma konstruktivisme. Di sini, komunikasi itu kayak alat konstruksi. Setiap kali kita ngobrol, kita nggak cuma berbagi ide, tapi kita secara aktif membangun dan negosiasi realitas kita bareng-bareng. Bahasa yang kita pakai itu ngebentuk cara kita ngeliat dan bertindak di dunia ini. Lalu, ada yang namanya paradigma kritis. Ini lebih galak lagi. Kalau konstruktivisme bilang kita membangun realitas, paradigma kritis ini nanya, siapa yang diuntungkan dari realitas yang dibangun ini? Paradigma ini ngelihat komunikasi sebagai ajang perebutan kekuasaan dan tujuannya buat ngebongkar ketidakadilan dan mendorong perubahan sosial.
Jadi bedanya mendasar banget. Konstruktivisme fokus pada gimana caranya kita bareng-bareng membangun realitas lewat obrolan. Sementara paradigma kritis, dia melangkah lebih jauh lagi, nanyain kenapa realitas yang terbangun jadinya kayak gini, siapa yang pegang kendali, dan gimana caranya kita bisa mengubahnya jadi lebih baik. Oke, setelah kita lihat gimana komunikasi bisa ngebantuk dan bahkan mengkritik realitas kita, perhentian terakhir kita adalah sebuah kerangka yang mencoba menjawab tantangan ini dari sudut pandang yang beda, yaitu dengan ngejembatanin ilmu komunikasi modern dengan pandangan dunia yang berlandaskan iman. Inilah paradigma komunikasi profetik. Ini adalah sebuah usaha buat ngembangin ilmu komunikasi yang nggak cuma berkiblat ke tradisi barat, tapi juga ngambil inspirasi dari pola-pola komunikasi kenabian. Tujuannya adalah menciptakan sintesis baru yang relevan, terutama dalam konteks budaya dan agama tertentu. Fondasinya kuat banget karena berakar pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi yang penting dipahami, ini bukan soal mengganti semua teori yang sudah ada ya, tapi lebih ke menawarkan sebuah pengembangan perspektif. Gimana sih prinsip-prinsip yang sudah ada sejak lama bisa memperkaya dan diintegrasikan ke dalam studi komunikasi modern? Wah, ternyata perjalanan kita jauh juga ya. Dari ide yang super simple tentang pesan yang dikirim kayak anak panah, sampai ke pemahaman kalau komunikasi itu adalah tarian dinamis yang nggak cuma ngejelasin dunia, tapi secara aktif membangun dan bahkan menantang realitas sosial kita. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Setelah kita lihat berbagai peta ini, dari yang linier sampai yang kritis, gimana cara Anda akan melihat obrolan Anda berikutnya? Apa cuma sekedar tukar info, sebuah tarian buat membangun makna bareng, atau jangan-jangan sebuah arena untuk ikut membentuk dunia? Jawabannya mungkin akan mengubah cara Anda berkomunikasi selamanya.